wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nofrini Susanti, guru SMP Negeri 4 Batin Selatan, CGP Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan modul 2.3 dengan materi coaching untuk supervisi. Namun sebelum supervisi dilakukan, saya melakukan dulu pra-observasi. Dalam hal ini saya ditemani oleh guru IPA yang bernama Ibu Rindani. Halo Bu Rindani. Hai Ibu Nofrini Susanti. Gimana kabarnya? Sehat hari ini? Sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, nanti kan ceritanya Bu Rindani akan disupervisi nih. Iya Bu. Nah, jadi sebelum supervisi kita lakukan, sekarang Bu Rindani ada waktu nggak untuk kita berbincang-bincang sebentar? Ini dinamakan dengan percakapan pra-observasi. Boleh Bu. Boleh ya? Baik, jadi tujuan dari supervisi ini nanti untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana pembelajaran yang Bu Rindani lakukan di kelas nanti. Nah, kemudian pra-observasi ini juga bertujuan untuk mengetahui persiapan Bu Rindani ketika nanti melakukan pembelajaran di kelas. Ya. Nah, oleh sebab itu nih, sebelum supervisi kita lakukan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Rindani ya. Nah, nanti ketika supervisi dilakukan, kira-kira Bu Rindani memaparkan materi tentang apa sih nanti? Tentang tujuan pembelajaran Ibu? Ya, materi secara umumnya. Oh, secara umumnya sistem pernapasan manusia. Oh, berarti nanti materinya tentang sistem pernafasan ya. Nah, dari materi ini apa sih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Rindani? Nah, sebelumnya sudah dilaksanakan beberapa subbab, sudah dijelaskan beberapa subbab yang lalu. Ya. Cuman nanti yang akan disupervisi tentang menjelaskan upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Oh, begitu. Jadi tujuan yang ingin dicapai ini bagaimana siswa kita itu mampu mengupayakan ya, menjaga mengupayakan sistem pernapasan mereka. Baik Bu Rindani. Nah, dari materi ini area pengembangan apa nanti yang akan Bu Rindani usahakan berkembang sama anak? Pengetahuan ketangkasan. Iya, ini nanti anak tuh mampu untuk mengetahui bagaimana pengetahuannya untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan mereka. Terus nanti juga ada keterampilan jenisnya. Anak itu nantinya setelah mampu dia memahami bagaimana upaya menjaga kesehatan manusia ini, mereka dapat membuat poster. Oh, begitu. Nah, jadi area pengembangannya ada dua ini ya Bu Rindani ya, pengetahuan sama keterampilan. Begitu. Baik Bu Rindani. Nah, nanti nih rencananya dalam praktek pembelajaran di kelas, kira-kira menggunakan model pembelajaran seperti apa Bu Rindani ini? Model pembelajarannya itu model problem basic learning ya. Oh, PBL. Oh, nah metode yang digunakan nanti? Metodenya tuh seperti tanya jawab serta diskusi kelompok. Oh baik, berarti menggunakan teknik tanya jawab ya sama anak, kemudian diskusi kelompok nanti. Diskusi kelompok. Nah, kalau boleh tahu, Bu Rindani nanti menggunakan medianya seperti apa ya? Medianya menggunakan KPD. Sebelumnya anak-anak dikirimin dulu video YouTube tentang bagaimana menjaga kesehatan sistem pernapasan ini. Terus di-share ke anak melalui WA group. Juga artikel-artikel pendukungnya dikirimkan begitu. Juga di WA group. Oh, berarti sebelumnya dikirim dulu artikel-artikel, video-video yang berkaitan dengan pernapasan berarti ya. Jadi di rumah pun anak sudah bisa melihat media-media seperti itu ya yang Bu Rindani kirimkan. Nah, kalau boleh tahu nih, kapan kira-kira Bu Rindani mengindikan penerapan kegiatannya di dalam kelas nanti, waktunya kira-kira kapan? Kebetulan hari ini saya mengajar di kelas 87 ya. Di kelas 87 jam ke-6 dan ke-7. Oh, hari Senin. Hari Senin di kelas 87. Jam 6 dan jam ke-7. Nah, berarti nanti ketika Bu Rindani masuk ke kelas, berarti bersedia ya saya supervisi ya? Bersedia Ibu. Ya. Nah, kalau begitu Bu Rindani nanti ya setelah proses supervisi berlangsung, kan kita melihat nanti nih pembelajaran di kelas bagaimana pelaksanaannya ya sesuai dengan tahapan-tahapan pembelajaran itu. Nah, setelah itu nanti kita
akan berbincang-bincang lagi nih Bu Rindani. Itu namanya pasca observasi. Ya, nah kira-kira nanti Bu Rindani kan bersedia ya? Bersedia. Nah, jadi maksudnya pasca observasi ini kita akan melihat ya apa-apa yang sudah kita lakukan. Kemudian mungkin ada kekurangan-kekurangan untuk perbaikan ke depannya. Nah, ya, nanti kita atur lagi waktunya. Nah, saya pengen tahu nih Bu Rindani, selama perbincangan kita ini gimana perasaannya sekarang nih? Sedikit gugup, tapi saya bahagia karena saya mendapatkan gambaran bagaimana nanti pembelajaran di kelas di saat supervisi. Iya, karena kan kita sudah mendiskusikan ya apa-apa yaitu tujuan pembelajarannya apa, materinya, media yang digunakan, kemudian model dan apa namanya metode ya. Berarti udah mendapat gambaran berarti ya. Betul, Ibu. Nah, baiklah Bu Rindani, mungkin terima kasih nih atas waktunya ya, sudah bersedia meluangkan waktunya begitu ya untuk kita berdiskusi ya, melakukan percakapan pra-observasi. Nah, kita berjumpa ya di ruangan kelas nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk anak ibu yang beragama Islam. Ketua kelas silakan. Siap, mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Amin. Sekretaris, siapa yang nggak hadir hari ini? Boleh, mana izin? Oke, siapa lagi? Nagita sakit. Ahmad Hafiz. Oke, baiklah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya, semangat untuk belajar? Ya, semangat. Oke. Baiklah. Kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang sistem pernapasan manusia ya? Ya. Apakah anak-anak masih ingat? Siapa yang masih ingat apa arti dari bernapas? Oke, Rofi? Bernapas merupakan salah satu tahapan pada proses metabolisme tubuh kita dalam memproduksi energi. Oke, baik. Sekarang yang pertanyaan selanjutnya, organ-organ dari sistem pernapasan siapa yang mau coba? Oke, Nela. 1. Hidung, 2. Lari, 3. Lari, 4. Batang tenggorokan atau trachea, 6. Cabang-cabang tenggorokan, 6. Nafas yang mulut, 7. Paru-paru, 8. pleural. Oke. Berarti ada 8 organ pernapasan pada manusia. Siap. Yang pembahasan kita semalam, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita masuk ke pembahasan kita yang baru, subbab kita yang baru, sudah mengerti semuanya? Oke, terima kasih. Sekarang untuk hari ini pembahasan kita tentang bagaimana menjaga sistem pernapasan kita, ya, menjaga kesehatannya, dipelihara kesehatannya, enak ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah
internet kecil, sekarang ingin yang besar karena orang-orang yang di dalam kantor itu sudah semakin banyak, tidak menempati lagi kalau kantornya kecil. Oke. Nah, karena kurangnya pepohonan ataupun hijauan di daerah kita sekarang ini, tentunya polutan semakin banyak. Udara yang kita hirup tidak semuanya selalu sehat. Contohnya yang paling gampang di sekitar kita adanya asap kendaraan. Ya seperti itu. Pembangunan jalan-jalan ataupun pembangunan pengaspalan jalan pun ada abu ya, tentunya debu-debu yang kita hirupnya kan. Nah, semestinya di jalan-jalan besar itu ada pepohonan, karena prinsipnya pohon ini dia membantu menyaring CO2 yang kita hirup. Jadi tidak seharusnya CO2 lebih besar yang kita hirup daripada oksigen. Oke. Nah, baru-baru 2 tahun belakangan ini kita mengalami COVID-19. Ya? Iya. Siapa yang masih ingat bagaimana ciri-ciri penyakitnya? Rizky? Bagaimana ciri-ciri penyakitnya? Sesak napas, demam tinggi, batuk, apa lagi? Pilek. Kalau influenza juga batuk, juga pilek. Apa bedanya COVID-19 dengan influenza biasa? Bedanya? Oke, kalau COVID-19 batuk, pilek, demam tinggi itu kurun waktunya lebih lama, mau seminggu ataupun lebih. Berbeda dengan asma, influenza, dan penyakit ringan-ringan yang menyerang sistem pernapasan kita. Ya, Ibu ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu mohon bentuk kelompok 3 kelompok saja. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 di belakang. 2 menit Ibu kasih waktu. Oke, Ibu. Nah, sekarang udah dulu berkelompok ya. Sebelum kita mulai diskusi kita sekarang, Ibu ingin berdasarkan video dan artikel yang sudah Ibu kirimkan di WA group kita, siapa yang masih ingat 3 poin untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia? Siapa yang bisa? Oke, Eka? Ada berapa? 3 poin. Oke, sebutkan satu persatu. Menjaga kebersihan udara, rutin berolahraga, menjaga asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Baiklah, oleh karena itu kamu Ibu duduk-dudukkan per kelompok dengan tujuan anak Ibu mampu menguraikan 3 poin ini. Ya, kamu uraikan satu persatu. Ya, nah Ibu, sesuai LKPD yang sudah Ibu siapkan. Nanti LKPD ini Ibu bagikan satu persatu. Nah, nanti di situ Ibu bisa menguraikannya. Misalkan yang pertama tadi menjaga menjaga kebersihan udara yang kita hirup. Nah, seperti apa contohnya? Ya, nah ya, paham? Paham? Baiklah, ini Ibu bagikan. Oke, silakan mulai bekerja.
Bagaimana anak ibu, ada pertanyaan? Paham ya? Kalau ada yang mau bertanya silakan ke depan nemu ibu, ya. Baiklah, saya rasa sudah cukup untuk waktu berdiskusi. Saya persilakan untuk kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Ini silakan ibu di sini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok 1 kepada Naila yang ingin membacakan hasil diskusi kami persilahkan. Cara-cara untuk menjaga kesehatan pernapasan. Manusia yang menghabiskan waktunya beraktivitas seharian di luar rumah pasti menghirup berbagai hal. Dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak disebut lebih banyak menghirup oksigen. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki cara bernapas lebih cepat dan membuat mereka rentan terhadap paparan polusi. Jika terus terpapar zat atau polusi berbahaya, maka kesehatan tubuh lama-kelamaan akan terancam dan menyebabkan seseorang mengalami kelainan pada sistem pernapasannya. Kondisi ini akan membuat orang menjadi terasa lelah ketika melakukan olahraga atau aktivitas berat lainnya. 1. Menjaga dan memastikan kebersihan udara. Kondisi kualitas udara yang buruk akan berdampak buruk bagi kesehatan. Udara kotor mengandung banyak zat kimia yang bisa membahayakan organ pernapasan. Contohnya asap kendaraan yang setiap hari lalu lalang bersama dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 1. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Baiklah, saya tutup presentasinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah presentasi kelompok 1, 2, dan 3. Apakah anak ibu puas belajar tentang materi ini? Hasil pembelajaran kita hari ini adalah anak ibu sudah tahu, sudah paham bagaimana menguraikan satu persatu poin-poin yang menjadi dasar kepada kita untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan kita. Ya, nah coba ibu mau ulangi lagi. Siapa yang masih ingat 3 poin besar, 3 poin utama untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan kita? Siapa? Saya Bu. Oke, Ridho. Menjaga kebersihan udara. Menjaga kebersihan udara. 2. Oke, Visi. Rutin berolahraga. 3. Azra. Oke, baiklah. 3 poin besar yang sudah masing-masing grup setiap kelompok uraikan. Nah, kita dapat tarik kesimpulannya hari ini adalah untuk menjaga dan memastikan kebersihan udara kita sebaiknya menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Karena apa? Karena pohon itu mampu menyaring CO2 atau polusi yang CO2 yang sudah menjadi polusi ini untuk membersihkan udara yang akan kita hirup. Ya, Naya. Nah, yang kedua, tentunya menjaga kebersihan lingkungan.
sudahi dengan alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini benar-benar kita amalkan sehari-hari. Ya. Oke, sebelumnya kita siapkan dulu. Sebelum kita Siap gerak, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Satu ya akornya ya. Dari kelompok ini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Rit? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Masih semangat lah ya, tentunya masih semangat. Tentu masih semangat. Ya, baik Bu Rindani. Sebelumnya kan kita sudah melakukan rangkaian kegiatan pra-observasi, ya, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan observasi. Nah, untuk kegiatan pra-observasi, ya, kemarin itu Bu Rindani sudah memberikan gambaran tujuan pembelajaran yang akan dilakukan, kemudian area pengembangannya, kemudian strategi yang digunakan. Nah, kemudian di saat observasi atau pengamatan, saya sendiri sudah mengamati praktek mengajar dari Bu Rindani di kelas 87. Nah, sekarang tibalah waktunya untuk kita melakukan percakapan pasca observasi. Nah, ada pun tujuan dilakukannya percakapan ini bagaimana kita saling berbagi, ya, berbagi pengalaman. Kemudian Bu Rindani juga menyampaikan apa hal yang perlu diperbaiki nanti terhadap pembelajaran kita berikutnya, ya, karena kan kita tidak mungkin ya begini-begini terus. Tentunya kita melakukan perbaikan itu. Nah, yang jelas kegiatan pasca observasi ini adalah kegiatan kemitraan kita sama di sini, ya. Tidak artinya saya tidak mengajari Bu Rindani harus begini begitu tidak, tapi kita kemitraan dan kemudian kita sama-sama menggali potensi. Nah, jadi itu tujuannya. Nah, jadi untuk saat ini Bu Rindani punya waktu ya untuk melakukan kegiatan pasca observasi ini. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Kemudian ini disebut namanya kegiatan coaching, ya, terkait praktik mengajar yang dilakukan kemarin, ya. Dalam hal ini di kelas 87 kemarin di jam terakhir. Nah, pada saat ini kita ditemani oleh Bu Pit, Ibu Pitni selaku pengajar praktik. Nah, kalau kegiatan kita yang pra-observasi kan kita berdua saja. Oke, bisa kita lanjutkan ya Bu Rindani ya. Baik Bu Rindani, kemarin kita sama-sama sudah laksanakan pembelajaran praktek mengajar di kelas 87 ya. Saya mengucapkan terima kasih karena telah diizinkan masuk nih ya, terkait praktek mengajar yang Bu Rindani lakukan. Nah, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu? Ya, silakan Ayah. Nah, nanti kira-kira dari obrolan kita nanti nih, apa yang Bu Rindani harapkan kira-kira ya? Tentu saja harapan besar dari saya itu Ibu mampu menemukan beberapa kelemahan saya pada
berarti Bu Rindani dalam hal ini dengan adanya kegiatan ini berharap ya ada perbaikan pembelajaran ke depannya. Ya, bukan artinya saya menemukan kelemahan Bu Rindani ya, tapi sama-sama kita diskusikan. Nah, kemarin dalam praktek mengajarnya apa yang sudah dilakukan, apa yang perlu dipertahankan, apa yang perlu diperbaiki begitu ya. Ya, kalau kalau begitu saya bertanya dulu ya, selama proses pembelajaran kemarin bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin praktek mengajarnya? Kalau ditanya perasaan mungkin agak sedikit lega, karena selama ini proses belajar mengajar saya itu kan cuma saya nih, Ya. antara saya dan murid. Nah, setelah Ibu ingin mengamati saya dalam proses belajar mengajar tadi, saya harapan saya nih di mana sih selama ini titik kekurangan saya, karena saya lihat anak perkembangannya segitu aja, yang aktif segitu saja, yang tidak aktif itu juga orangnya gitu. Jadi mana tahu setelah Ibu amati proses belajar mengajar saya, Ibu menemukan titik-titik kelemahan dari saya dan memberikan saya solusi-solusi baru. Bagaimana saya bisa membangun kelas dengan baik gitu. Jadi bukan sayanya ya memberikan solusi, Iya. tapi kita lihat bersama-sama Iya. dan kita berdua yang menemukan solusinya. Ibaratnya saya sharing ke Ibu bagaimana baiknya, mungkin Ibu bisa berbagi ilmu sama saya. Oh ya, baik. Oke, jadi istilahnya lebih lega ya kalau ditanya soal perasaan ya, Sangat lega. Ya. Nah, kemudian kan pada kegiatan pra observasi, Bu Rindani sudah menyampaikan strategi nanti akan diterapkan saat observasi di kelas. Nah, kira-kira menurut Bu Rindani kemarin pas pas praktik mengajar kan strateginya PBL ya, Program Basic Learning. Nah, kira-kira menurut Bu Rindani strategi itu apakah sudah dilaksanakan? Kalau untuk strateginya itu sudah terlaksana, Bu. Sudah terlaksana. Menurut saya sudah terlaksana, namun dengan respon anak yang masih ada beberapa yang kurang aktif, saya rasa mungkin anak ini apakah sampai gitu materi yang saya berikan ke mereka atau enggak gitu. Masih ragu berarti. Masih ragu saya, Bu. Karena ketika saya diskusi, ada beberapa yang mampu menjawab pertanyaan saya, ada yang tidak. Ada yang belum. Nah, padahal saya sudah menjelaskan dengan detail setelah yang seperti yang Ibu lihat kemarin. Nah, jadi saya lihat pada saat kita diskusi, pada saat kita mengerjakan tugas kelompok, masih ada temuan beberapa anak-anak yang kayaknya kelihatan bingung. Dan belum aktif juga. Iya. Oh begitu, artinya strategi sudah dilakukan. Strategi sudah saya laksanakan dengan baik, cuma mungkin belum mampu anak-anak untuk menyerap segala materi yang saya berikan. Baik, berarti strateginya sudah diterapkan, sudah dilaksanakan, namun mungkin perlu ya perbaikan agar Ada anak-anak trik tertentu mungkin, ya, agar anak-anak itu lebih aktif ya, lebih aktif di saat berdiskusi ataupun di saat presentasi kelompok. Ya, jadi kalau strategi udah, kalau tujuan pembelajarannya sendiri gimana Bu Rindani? Sepengetahuan Bu Rindani apakah sudah tercapai? Kalau tujuan pembelajaran kemungkinan sudah tercapai, dengan buktinya anak-anak sudah mampu menyebutkan organ-organ pernapasan mereka dan juga serta fungsinya. Nah, namun bagaimana sistem proses pernapasan itu tadi mereka masih terbata-bata, Ibu. Masih ragu menjelaskan kembali kepada saya. Jadi kan kemarin tujuan pembelajaran kita itu anak mampu mengetahui sistem dan menjaga sistem pernapasan dan bagaimana menjaga sistem pernapasannya dengan baik. Jadi selama pembelajaran itu kita sebagian sudah paham ya, artinya tujuan pembelajaran sudah tercapai. Namun ada juga yang belum memahami secara utuh materi yang disampaikan ataupun tujuan pembelajaran. Nah,
melihat kondisi seperti itu, kira-kira Bu Rindani ya, hal-hal apa yang perlu Bu Rindani pertahankan atau yang perlu Bu Rindani perbaiki supaya anak-anak yang kita anggap masih ragu tadi ini tidak terulang lagi, dia akhirnya sudah paham gitu. Apa yang hal-hal yang perlu dipertahankan, kemudian hal-hal apa kira-kira yang perlu diperbaiki? Saya perlu pertahankan itu tetap dalam sebelum mengajar tuh tentu ada persiapan ya Bu ya, persiapan dalam mempersiapkan bagaimana ya nanti saya di kelas seperti itu. Nah juga mengkondisikan kelas, mengkondisikan kelas itu sekondusif mungkin. Dan mungkin itu yang saya bilang tadi sama Bu Santi, mungkin perlu trik-trik bagaimana saya mampu membangun kreativitas siswa, atau misal melewati saya bisa bikin kuis dulu, game, ice breaking lainnya seperti itu. Nah itu dia ya, baik. Jadi secara tidak langsung kan Ibu Rindani sudah tahu ya apa yang harus dipertahankan, seperti membuat persiapan yang maksimal. Mungkin selama ini sudah dibuat ya, persiapannya sudah ada, tapi belum maksimal. Belum sempurna ya, perlu diperbaiki. Jadi perlu diperbaiki ya persiapannya, kemudian mencari alternatif lain supaya anak ini bersemangat tadi ya, seperti apa kata Bu Rindani tadi, menciptakan ruangan kelas itu yang menjadi kondusif ya, kreatif ya, membangun jiwa semangatnya itu. Jadi tadi Bu Rindani mengatakan bahwa mungkin perlu ice breaking biar semangat ya, game gitu kan ya. Sebelum mulai pembelajaran dikasih game, kuis atau segala macam. Iya betul. Jadi hal-hal yang Bu Rindani sampaikan tadi itu memang udah sangat tepat itu ya Bu ya. Jadi kita memang perlu melakukan persiapan. Nah persiapan itu ya mulai dari medianya kan gitu ya. Media apa kira-kira yang tepat untuk anak-anak kita. Nah kalau Bu Rindani tadi merasa perlu ice breaking atau mungkin media yang berbasis IT teknologi ya, berarti itu yang harus diperbaiki ya, betul sekali tuh. Nah kalau begitu nih kira-kira hal-hal yang tadi Bu Rindani sampaikan tadi ya, tindak lanjut ke depannya gimana nih caranya? Setelah saya pikir-pikir kayaknya saya perlu ide-ide ice breaking yang banyak. Cari macam-macam atau model-model, karena kan Bu kita mengajar itu kadang di awal pembelajaran, misal di awal jam ya misalnya jam 7.30 sampai jam 9 anak-anak mungkin masih segar nih Bu. Ini apalagi kalau saya dapat mengajarnya di akhir jam pembelajaran, tentu anak-anak sudah pancing udah mulai ngantuk, udah mulai loyo kan seperti itu Bu. Jadi memang perlu ide-ide ice breaking yang banyak, dan juga sepertinya perlu perbaikan cara mengajar saya. Misalnya selama ini saya hanya menggunakan contoh-contoh gambar ataupun saya minta anak-anak mencari referensi-referensi lewat buku-buku yang lain. Kayaknya lebih menariknya anak-anak ini menggunakan Infocus Ibu. Infocus, dan kita pakai cari misalnya bikin pembelajarannya itu pakai Canva, ada yang bergerak, video yang bergerak. Mungkin seperti itu anak-anak lebih paham, lebih terpacu adrenalinnya seperti itu. Ya, tepat sekali tuh Bu Rindani ya. Jadi ya, apalagi anak-anak sekarang ini kan memang apalagi dilihatnya kan ada video yang menarik, tampilannya, warnanya bergerak-bergerak dibanding dia membaca buku. Nah, tentu kan ya memang lebih termotivasi ya dia dengan menggunakan media yang tadi itu. Nah, kira-kira apa yang Bu Rindani lakukan nanti supaya ini terwujud gitu kan? Itu saya mungkin lebih sering sharing ke teman-teman, atau kita mempersiapkan kembali yang baik komunitas belajar, jadi ataupun kita berkumpul dengan teman-teman sejawat satu mata pelajaran, cari referensi lah ya. Seperti itu, karena saya lihat untuk zaman sekarang ini kalau hanya untuk anak-anak kita suruh baca itu sangat membosankan Ibu Santi. Betul. Bagaimana Ibu Bukit? Ya, jadi
sistem pernapasan. Oh ini yang bekerja, begini dia. Oh sampai menjelang dia sampai ke paru-paru dia lewati ini organ ini seperti itu. Sampai di paru-paru bagaimana dia proses pernapasan. Nah, jadi anak-anak melihat secara langsung dan merekam kotaknya langsung seperti itu. Jadi ya itu sudah bagus sekali nih, punya Bu Rindani sudah punya ide ya untuk mencari nanti referensi ice breaking, kemudian mencari media-media atau video-video yang lebih gampang dipahami anak nih ya. Nah, berarti kan kita harus mempersiapkannya nih. Nah, hal-hal seperti itu kapan nih kira-kira mau dilakukan? Kan nggak mungkin nunggu lama-lama ya kan? Kan ada persiapan Bu. Ya. Mungkin itu tadi persiapan perlu waktu. Insya Allah dalam waktu secepatnya saya akan buat inovasi pembelajaran yang baru ini. Baik, secepatnya berarti ya. Karena kan Bu Rindani selain masuk di kelas 87 kan juga masuk di kelas yang lain. Iya. Nah, barangkali bisa diterapkan ya. Yang direncanakan tadi itu. Oke, Bu Rindani ya, sudah sangat bagus tuh rencana-rencananya, ide-idenya. Nah, kalau menurut Ibu Rindani sendiri, indikator keberhasilan anak itu seperti apa? Ini dikatakan anak ini kita berhasil nih mengajarnya. Nah, apa indikatornya kira-kira? Indikator keberhasilan itu menurut saya itu bagaimana respon anak menerima materi yang kita sampaikan. Apakah mereka happy, senang, bahagia, atau mereka terpacu dia semangatnya bertanya kepada saya yang membimbing mereka. Bu, bagaimana, kenapa bisa begini, kenapa bisa ini? Mungkin seperti itu. Jadi adanya semangat belajar atau respon aktif dari anak. Mungkin seperti itu. Oh, jadi indikator keberhasilan pembelajaran itu menurut Rindani adanya respon positif dari anak-anak semakin semangat belajar ya, kemudian dia aktif begitu ya, terus apa yang kita sampaikan tercapai. Nah, kan begitu ya. Baik, nah untuk mencapai semua itu kira-kira daya dukung apa yang diperlukan? Nah, kan indikatornya tadi ini, anak-anak bisa aktif, kemudian materi yang kita sampaikan itu tercapai, mereka paham, nah, dia tidak keluar masuk kelas lagi. Nah, apa menurut Rindani daya dukung yang kita perlukan? Kalau daya dukung itu yang paling penting itu sarana prasarana. Sarana prasarana dari infokusen, laptop, wifi yang baik, itu kan jaringan yang bagus gitu. Dan juga dukungan dari tentunya kepala sekolah kita, juga teman-teman sekolah bisa Berarti perlu sarana seperti infokus tadi ya, laptop, jaringan yang bagus, bisa memutar video yang sudah kita download. Atau kalau misalnya jaringan yang kurang baik, tentu terhambat juga tuh proses pembelajaran ini. Walaupun kan ada tuh videonya tuh yang koneknya ke internet, walaupun sudah di download seperti itu. Oh begitu. Ya, jadi dukungan yang diperlukan sarana prasarana, kemudian dukungan dari kepala sekolah, dari teman sejawat, dari siswa itu sendiri berarti ya. Nah, seandainya nanti ada hambatan nih, seperti Bu Rindani katakan wifi kita bermasalah nih. Nah, terus apa yang kita lakukan? Ada cara lain nggak untuk mengatasi hal itu? Kita harus memutar video, tapi jaringan tidak baik misalnya ya, tidak mutar-mutar. Nah, apa cara kita yang harusnya kita lakukan sehingga media tadi bisa juga kita gunakan? Bisa jadi kita itu tadi sarana prasarana itu kan kita ada alat tuh, maksudnya kita bisa cari alat yang bisa fokus ke wifi ke komputer kita. Ada yang mungkin kita perlu prasarana itu. Ya, maksudnya gini, seandainya sekolah belum punya yang harus apa inisiatif kita? Nah, inisiatif kita yang harus kita lakukan, persiapan dari rumah. Kalau gitu kita cari video yang bisa di-download, namun nanti setelah pemutarannya tidak lagi menggunakan jaringan. Bisa jadi seperti itu. Nah, berarti bisa ya. Berarti kita lebih aktif lagi mencari videonya yang lebih baik. Seperti itu lah. Bisa ya. Itu memang sudah tepat ya. Kalau misalnya di sekolah kita ini sering kendala sama wifi, berarti solusinya sangat tepat kan? Ya, itu caranya ya. Nah, baik Bu Rindani, terima kasih mungkin atas waktunya ya hari ini dalam kegiatan pasca observasi.
Nah, kira-kira selain sepanjang kita berbicara tadi, sharing tadi, ada nggak hal-hal lain yang mau Bu Indani sampaikan? Yang saya sampaikan itu terutama kepada Ibu Sasi dan Ibu Putih, terima kasih sudah sudah mau menghormati proses belajar mengajar yang sudah saya lakukan, karena dengan bukan saya ibaratnya kalau ketika kita diperhatikan oleh orang bukan jadi suatu ketakutan, berarti kita diperhatikan orang, mereka peduli sama kita, ingin kita mempunyai wawasan yang lebih lagi untuk membuka pemikiran kita. Jadinya kita ingin menggali terus bagaimana ya menjadi pendidik yang baik seperti itu. Jadi kita tidak ketinggalan proses pembelajaran kita, itu saja. Jadinya kan menonton sama anak-anak. Jadi ketika ibu mau mengamati saya, sehingga saya menemukan titik-titik kelemahan saya dan seperti itu. Jadi ketika ibu memberitahu saya, bukan mengajar saya, tetapi memberitahu saya. Ibaratnya saya tadi berpikir bagaimana ya lebih baik cara proses mengajar saya. Akhirnya terpikirkan sendiri ya. Terpikirkan sendiri, jadinya terbuka pemikiran saya seperti itu ibu. Menambah wawasan saya, berarti saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Anak-anak harus happy saya ketika saya mengajar seperti itu. Ya, baik Bu Indani ya. Dalam hal ini sebenarnya kita sama-sama belajar. Ya, kita hanya sharing, sama-sama berbagi ya kan. Saya pun juga banyak mendapat ilmu dari proses yang kita lalui kemarin begitu ya. Nah, jadi selama proses pengamatan kemarin, praktek mengajar kemarin, pada umumnya, pada dasarnya Bu Indani itu sudah bagus ya. Semua pembelajaran itu sudah berurut, masuk kelas apa yang harus dilakukan, mulai doa gitu ya, mengecek kehadiran siswa, mengecek lingkungan. Jadi kan itu secara tidak langsung Bu Indani sebenarnya sudah menerapkan budaya positif juga. Tapi mungkin karena Bu Indani belum mengenal budaya positif, Ibu Indani nggak tahu itu sudah menerapkan. Selama ini sudah disuruh anak tolong dicek sampahnya gimana gitu kan. Nah, katanya kemarin di awal Bu Indani juga sudah men-share materi-materi ke grup WA. Iya. Nah, itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan diferensiasi pembelajaran, itu sudah termasuk diferensiasi prosesnya. Karena sebelum materi itu dipelajari, kan anak-anak sudah membaca nih materi-materi. Nah, jadi kan itu sudah termasuk diferensiasi loh Ibu. Mungkin karena Bu Indani belum mempelajari itu, jadi nggak tahu itu sudah diferensiasi gitu kan. Nah, kemudian membagi mereka menjadi beberapa kelompok ya. Itu sudah mengajarkan anak itu untuk bersosialisasi, bekerja sama begitu ya. Cuman ya seperti Bu Indani katakan tadi, SBT-nya belum muncul untuk mencairkan suasana ya. Kalau dalam materi PGP itu namanya KSE namanya. Nah, nanti kita bisa sharing lagi ya. Kira-kira kapan punya waktu nanti kita saling berdiskusi bagaimana membuat RPP atau pembelajaran yang menerapkan KSE-nya di sana. Oke Bu Indani ya, terima kasih. Dalam hal ini Bu Indani sudah bersedia. Saya amati masuk ke kelas Bu Indani sendiri sudah bersedia juga berbagi dan menyampaikan apa yang dirasakan, kemudian trik-trik kedepannya apa-apa yang perlu diperbaiki. Ya, terima kasih sekali Bu Indani. Mungkin di lain waktu jika ada hal yang akan kita bicarakan, saya akan menghubungi Bu Indani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rid? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Masih semangat lah ya, tentunya masih semangat. Tentu masih semangat. Ya, baik Bu Indani. Sebelumnya kan kita sudah melakukan rangkaian kegiatan pra-observasi ya, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan observasi. Nah, untuk kegiatan pra-observasi ya, kemarin itu Bu Indani sudah memberikan gambaran tujuan pembelajaran yang akan dilakukan, kemudian area pengembangannya, kemudian strategi yang digunakan. Nah, kemudian
kemudian di saat observasi atau pengamatan, saya sendiri sudah mengamati praktek mengajar dari Bu Indani di kelas 87. Nah, sekarang tibalah waktunya untuk kita melakukan percakapan pasca observasi. Nah, ada pun tujuan dilakukannya percakapan ini bagaimana kita saling berbagi pengalaman, kemudian Bu Indani juga menyampaikan apa hal yang perlu diperbaiki nanti terhadap pembelajaran kita berikutnya. Ya, karena kan kita tidak mungkin ya begini-begini terus. Tentunya kita melakukan perbaikan itu. Nah, yang jelas kegiatan pasca observasi ini adalah kegiatan kemitraan kita sama di sini, ya. Tidak artinya saya tidak mengajari Bu Indani harus begini begitu tidak, tapi kita kemitraan dan kemudian kita sama-sama menggali potensi. Nah, jadi itu tujuannya. Nah, jadi untuk saat ini Bu Indani punya waktu ya untuk melakukan kegiatan pasca observasi ini. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian ini disebut namanya kegiatan coaching ya, terkait praktik mengajar yang dilakukan kemarin ya. Dalam hal ini di kelas 87 kemarin di jam terakhir. Nah, pada saat ini kita ditemani oleh Bu Pit, Ibu Pitni selaku pengajar praktik. Nah, kalau kegiatan kita yang observasi kan kita berdua saja. Oke. Nah, bisa kita lanjutkan ya Bu Indani ya. Baik Bu Indani, kemarin kita sama-sama sudah melaksanakan pembelajaran praktek mengajar di kelas 87 ya. Saya mengucapkan terima kasih karena telah diizinkan masuk nih ya, terkait praktek mengajar yang Bu Indani lakukan. Nah, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu? Ya, silakan ya. Nah, nanti kira-kira dari obrolan kita nanti